Ya, kalau saya ngomongnya agak pelan gak apa ya. Ya makanya memang saya hari ini betul-betul itu Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa aja. Ya, nggak tahu bilang apa lagi ya. Namanya sakit dengan keadaan tulang semuanya sakit, dengan keadaan kepalanya sakit luar biasa, dengan menggigil luar biasa. Tapi hari ini lihat ibu-ibu yang cantik langsung sehat semuanya ya. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Oke, kita masuk dalam Yohanes ya. Kita masuk dalam Yohanes. Perikopnya hari ini apa temanya? Cinta tanpa syarat. Iya, cinta tanpa syarat. Susah gampang? Susah, betul. Maka saya tahu nanti kalau dapat firman hari ini pasti nanti yang pulang, yang tadi nangis-nangis nanti pulang sudah happy. Ya, karena memang iblis sangat-sangat menutupi itu. Iblis tidak suka kita sampai bisa melakukan itu karena ternyata kuasa daripada unconditional love itu luar biasa. Jadi hari ini kalau kita masih belum mengerti, Tuhan buka hari ini, kita responi firman Tuhan. Karena kalau saya menyampaikan firman itu, atau saya lagi berkata itu, saya bilang tangkap, apa pesan Tuhan tangkap, karena itu powerful ya. Oke, maka saya juga tahu kenapa saya sakit, karena Tuhan juga nggak mau saya sampaikan ini pada jemaat ya. Oke, yuk kita buka Yohanes 1, Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan ayat ke 11. Dapat semuanya? Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan ahli Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata pada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya padanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata pada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu ini kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu dan yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata padanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Wonderful. Waktu kita baca kisah ini apa yang kau dapat? Ini kisah sepertinya kesannya apa hubungannya dengan cinta tanpa syarat, Bu Indri? Nanti kalau kita baca ada dapat. Saya dapat ini juga baru kemarin ya. Saya waktu nyiapkan tema itu saya belum dapat firmannya. Hanya Tuhan bilang kasih temanya itu. Karena ini kita bulan Valentine. Sebenarnya itu Valentine itu ciptaan dunia. Tapi kenapa tidak? Kita buat bulan ini untuk bulan cinta. Ya, siapa di sini yang sudah berkeluarga? Angkat tangan. Hampir semua. Siapa yang belum berkeluarga? Angkat tangan. Couple ya, tapi kita punya keluarga inti, betul? Ya, jadi kita juga bisa mencintai keluarga inti kita ya. Oke, jadi artinya cinta tanpa syarat itu ternyata wonderful. Dan ini kisah ini Tuhan sampaikan, ini sampaikan kepada mereka. Ini berbicara tentang unconditional love ya. Yang pertama kita lihat di sini adalah apa ya? Kita lihat ayat keempat. Ya, ini yang keempat. Ya, akan saya bongkar satu-satu. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata pada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Saya mau tanya, ini ciri khas daripada orang Kristen. Kenapa orang Kristen seperti ini? Dia hidup Kristen dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun selalu mencari orang untuk disalahkan. Kalau kita hanya keep judging, kalau kita hanya cuma pointing someone, kalau kita hanya mencari kambing hitam dalam hidup ini, engkau tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Ini penyakit yang paling disukai oleh iblis. Karena iblis paling gak suka untuk kita mengkoreksi diri kita. Iblis paling suka mengkoreksi orang. Kalau engkau selama hidupmu sudah ikut Tuhan 10 tahun, 20, 30 tahun, 40 tahun, gak mengalami hal yang baik, gak mengalami rumah tangga yang baik, daripada engkau menyalahkan orang, itu tidak akan membuat keluargamu akan dipulihkan Tuhan. Dan ini cara iblis yang luar biasa ya. Sebentar info, penyakit keturunan, dosa keturunan itu bukan dosa zina saja. Banyak orang bilang kalau dosa keturunan itu adalah apa? Kedukun. Atau mungkin dia pernah ke feng shui. Atau misalnya sekarang pergi ke Gunung Kawi, itu dosa keturunan. Atau mungkin dia pakai keris. Betul, memang itu dosa keturunan. Yang bisa keturunan ketiga atau keempat. Tapi ada dosa keturunan yang paling berbahaya yang selama ini orang kurang perhatikan. Yaitu apa? Dosa suka ngeles, ya, suka cari kambing hitam. Siapa dia? Adam dan Hawa. Dosanya Adam dan Hawa itu nggak banyak loh sebenarnya. Kenapa nggak banyak? Nggak besar, hanya gara-gara makan buah. Padahal apa kata Tuhan? Buka Yesaya 1. Coba kita lihat, kok nggak sesuai dengan firman Tuhan ini?
Yesaya 1 ayat 18 ya. Kok hanya dosa gara-gara makan buah aja sampai Tuhan begitu murka, sampai diusir Taman Eden, sampai nggak bisa mengalami janji Tuhan, sampai harus melahirkan anak susah-susah, sampai harus kerja sampai setengah mati, sampai harus punya umur juga terbatas. Kok kejam sekali Tuhan kepada Adam dan Hawa. Pada apa dikatakan di Yesaya 1 ayat 18? Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini katanya dosa semerah kirmiji pun bisa putih seperti salju. Tapi kok hanya gara-gara makan buah Tuhan nggak ngampunin, kok nggak sinkron firman Tuhan. Makanya kalau baca firman Tuhan itu jangan sepetak-sepetak, jangan satu-satu, minta tuntunan Roh Kudus. Memang kata Tuhan seperti ini ya, tapi kenapa sampai Adam dan Hawa sampai begitu betul-betul Tuhan sampai usir dia ya? Jawabannya sederhana ya, karena mereka ngeles, hanya itu aja. Kenapa saya bilang begitu? Coba buka Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1 ya, supaya di tempat ini semakin engkau ngeles dalam hidupmu, semakin engkau tidak mengaku kesalahanmu, semakin engkau mencari kambing hitam, semakin engkau tidak akan pernah mengalami perkara besar dalam hidupmu. 1 Yohanes 1 ayat ke 9. Kata semuanya dikatakan apa? Jika kita apa? Iya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi kuncinya bukan karena dosa besar apa kecil yang membuat engkau tidak diampuni Tuhan, bukan. Masalahnya ngaku atau tidak. Dan iblis selalu pakai ini, Allah, bukan kamu yang salah, dia. Padahal hanya cuma ngaku aja. Ini yang membuat kita nggak bisa mengalami perkara besar. Ini step pertama. Ya, Tuhan bilang apa tadi? Banyak sekali. Itu tadi orang Kristen, itu tadi orang hamba Tuhan. Lebih banyak menyalahkan orang waktu pelayanannya nggak maju. Dia bilang apa? Gara-gara pekerja saya malas, nggak mau ikut berdoa. Gara-gara memang jemaat sekarang memang kelewatan, nggak mau bertobat. Oh, nggak bisa. Waktu engkau keep judging other, waktu rumah tanggamu berantakan, kau salahkan suamimu, kau salahkan anakmu, kau salahkan mertuamu, kau salahkan orang lain, engkau tidak akan mengalami kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan bilang bukan masalah besarnya dosa. Semerah kirmiji pun, sebesar apapun, setinggi gunung di laut, di langit, setinggi gunung di darat, setinggi apa namanya, sebesar apapun dosamu Tuhan ampunin. Tapi kenapa? Enggak mau ngaku. Ya dulu saya juga begitu. Banyak hal-hal yang aku alami dalam hidupku, aku gak mau ngaku karena aku merasa diri oke, aku hamba Tuhan. Tapi semakin engkau tidak pernah mengaku dalam hidupmu ya, semakin engkau tidak mengaku, karena gak akan mungkin ada asap kalau gak ada api. Mungkin kau bilang, Bu Indri, saya sudah lakukan semua bagian saya, gak ada yang salah sama saya. Oke, saya mau tanya, sudah gak berdoa untuk dia? Mungkin kau sudah berdoa, tapi sudahkah engkau memberkati dia? Karena doa bukan hanya sekedar sampai batas doa, tapi sampai kita bisa memberkati orang yang menyakiti kita. Itu baru kau lakukan semua bagianmu. Kalau sudah kau lakukan semuanya, baru kita bisa bilang, Tuhan, aku sudah lakukan semua. Mau ngaku apa lagi Tuhan? Tapi seringkali kita belum sampai level ke sana. Tapi sudah komplain sama Tuhan. Dia memang Tuhan nggak mau bertobat Tuhan. Dia memang nggak mau berubah Tuhan. Dia memang kebangetan Tuhan. Tuhan banyak pernah nggak doain dia? Atau mungkin memang mendoakan, saya mendoakan sekedar. Ada nggak yang mendoakan sekedar? Ada. Saya pernah waktu saya nggak suka sama orang. Memang saya doakan, tapi doakannya asal lewat. Namanya si X misalnya. Tuhan tolong si X berkati, amin. Nggak pakai hati loh. Karena lagi sebel. Pernah nggak itu? Pernah, pasti. Itu nggak mungkin dari doa dari hati yang terdalam. Tuhan tahu. Jadi kalau kita hanya basa-basi berdoa, nggak mungkin. Jadi makanya dikatakan tadi, karena nggak mau ngaku. Jadi bukan Tuhan, coba kita buka Hagai 1 ya. Kenapa hidup kita sampai hari ini nggak mengalami perkara besar? Jangan salahkan Tuhan ya. Kalau sampai hari ini kita pasti ada bagian kita yang belum kita lakukan. Hagai 1 ayat ke-5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ini dikatakan ya, perhatikanlah keadaanmu. Ayat ke-6. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jelas Tuhan berkata, check yourself. Jangan koreksi orang lain. Jangan cari kambing hitam orang lain. Kalau sampai hari ini kau kerja, tapi uangnya habis begitu aja. Engkau sudah punya rumah tangga, tapi rumah tanggamu gak pulih. Atau engkau sudah punya anak, tapi anakmu nakal-nakal. Atau engkau punya pelayanan, tapi pelayananmu macet. Jangan salahkan orang. Jangan letakkan orang depan Yesus. Ini loh orangnya Tuhan. Ini yang menjadi masalah dalam hidup saya. No. Karena Tuhan gak mau kesalahkan orang. Tuhan bilang, check yourself. Kali ini mari kita koreksi.
Maafkan saya, ini saya harus kasih tahu karena ini semua trik iblis, makanya membuat kalian dan saya tidak bisa mengalami perkara besar. Makanya kenapa sampai hari ini hidup kita begitu-begitu saja. Seringkali kita salahkan selalu orang lain dan orang lain. Oke lah, orang lain itu salah. Engkau sudah lakukan, engkau sudah memaafkan. Tapi apakah yakin engkau sudah mendoakan dia kayak saya bilang tadi? Kalau masih belum, katakan Tuhan, ampuni aku Tuhan. Daripada aku sekarang menempatkan orang itu di depanmu Tuhan, mengatakan ini loh yang salah Tuhan. Mending kita koreksi hidup kita. Jadi yang pertama adalah apa? Jangan salahkan orang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 8. Yohanes 8 ayat ke Yohanes 8 ayat ke-5. Yohanes 8 ayat ke-5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ya, ayat ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya padanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata padanya, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu ini kepada perempuan itu. Ya, dikatakan di sini ayat ke-3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi bawa padanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Waktu kau dapat ayat ini, apa yang kau dapat? Ini fakta. Ini suasana bagaimana? Suasana yang mencekam. Ini bukan suasana yang damai. Ya, bayangkan sekarang ada orang yang berkumpul rame-rame, ada perempuan dibuat di tengah, dan ini rencananya mau melempari perempuan dengan batu. Kira-kira muka mereka yang bagaimana? Mungkin nggak muka mereka damai sejahtera waktu bilang mesti dilempar dengan batu. Saya rasa enggak. Ini pasti mukanya gereng semua, dan suasana itu pasti suasana yang sangat mencekam. Padahal ada lingkungan siapa? Lingkungan orang Kristen. Ini fakta. Seringkali makanya orang malas ke gereja. Seringkali karena orang akhirnya banyak saya dapat konseling yang tadinya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh hanya gara-gara kelakuan orang gereja, kelakuan orang persekutuan, kelakuan teman-teman gereja, kelakuan daripada jemaat, mereka nggak mau ke gereja lagi. Ini fakta. Ya, banyak sekali sekarang orang datang, harusnya orang datang ke tempat suasana seperti ini. Suasana apa yang kita rasakan? Damai sejahtera, betul? Karena Yesus adalah sumber damai sejahtera. Tapi ini suasana tegang. Mungkin kita bilang itu kebetulan Bu Indri. Ayo kita lihat ya, banyak orang Kristen membuat orang batu sandungan, membuat orang tidak mencari Tuhan Yesus bukan karena dunia jahat, bukan karena dia bebal, tapi karena kelakuan daripada orang Kristennya. Bukan, Yohanes 9 ya, dan terutama hamba-hamba Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan, kita mengaku hamba Tuhan, tapi kita nggak punya rasa empati kepada jemaat kita, itu sama dengan nol di hadapan Tuhan. Ya, Yohanes 9 kita lihat. Yohanes 9 ayat 1 dengan 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Saya mau tanya, orang buta sejak lahir kira-kira hidupnya happy nggak? Bayangkan, dari sejak lahir dia buta, dan sejak lahir dia nggak bisa lihat papa, mama, koko, cicinya atau nsohnya, atau misalnya tulangnya, namburunya, atau tulang ayam, tulang ikan, nggak bisa dilihat semua. Betul, dia nggak bisa lihat wajahnya sendiri, dia nggak bisa lihat orang yang mengasihi dia nggak bisa lihat anybody. Ya, dikatakan ayat kedua, murid-muridnya bertanya padanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Coba perhatikan, murid-muridnya bertanya padanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Waktu kau dengar ini, kita dalam posisi seperti orang buta yang sejak lahir, kira-kira bagaimana sikap kita? Engkau dalam keadaan sudah masalah, punya problem, dari mulai kecil engkau punya masalah, sudah menikah punya masalah, rumah tangga hancur, utang banyak, penyakit banyak, tiba-tiba ada murid-murid lewat bilang apa? Ini yang salah siapa? Dia atau bapaknya? Kira-kira gimana? Tenang nggak kita? Damai nggak kita? Enggak. Ya, ini ciri khas daripada orang Kristen. Ini hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan seperti ini, kalau orang Kristen seperti ini, gak akan mungkin nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Jadi bukan gak mau orang luar sana untuk cari Yesus, tapi karena perkataan kita yang seringkali sembarangan, asal ngomong, asbun, ya. Padahal ini perkataan harusnya bagaimana? Coba lihat perkataan daripada Yesus. Ayo kita bandingkan, ya. Kita buka Markus 4 ayat 39. Makanya kalau perkataan kita itu hanya cuma sembarangan ngomong, asbun, gak akan membuat nama Yesus dipermuliakan. Harusnya dimanapun kita berada, suasana damai orang bisa rasakan. Ada keteduhan yang bisa dirasakan oleh orang-orang. Itu karakter daripada Yesus. Ya, 39 dikatakan apa? Waktu ada angin ribut di redakan, ya. Ayat ke-37, lalu mengamuklah tamuan yang sangat dahsyat dan ombak menjebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin dan berkata pada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Angin dan danau yang bergelora saja bisa sejuk waktu ada Yesus dekat dari dia. Perkataan apa yang keluar dari mulut kita selama ini, dalam keluargamu, dalam komunitasmu, dalam gerejamu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu. Kalau engkau hanya membuat orang menjadi panas,
Karena kata-kata kita, kata-kata yang gampang menghakimi, kata-kata yang memojokkan, kata-kata yang merendahkan, itu nggak akan buat Yesus dikenal orang. Tapi yang Tuhan mau itu kata-kata yang menyejukkan. Tenanglah, orang dekat sama kita rasanya tenang. Itu karakter Yesus. Tapi seringkali kita seperti murid-murid tadi. Waktu kita lihat ada orang mungkin sedang pelayanan, tiba-tiba dia dalam keadaan mungkin rumah tangganya berantakan, pasti belum bertobat, kita bilang. Amin. Udah tahu dia punya masalah, dia pun gak pengen punya masalah, tapi Tuhan izinkan semua masalah. Jangan cepat-cepat menghakimin. Waktu kita lihat ada orang mungkin melayani, tapi tiba-tiba dia mengalami musibah, jangan bilang pasti ada yang gak beres dalam hidupnya. Ini perkataan orang Kristen, Bu. Hari ini bagaimana dengan perkataan mulut kita? Jangan cepat-cepat menyalahkan. Waktu kita cepat-cepat menjudge orang, tanpa disadari engkau sudah membuat suasana tidak damai dalam kehidupan orang itu. Dan itu tidak akan membuat engkau mengalami hal yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan sudah ajarkan, angin yang bergelora saja, angin kencang saja, itu bisa menjadi suasana teduh. Angin yang bergelora, ini dikatakan ini bukan main-main loh, ini badai besar. Itu aja bisa merasa keteduhan dengan perkataan Tuhan. Lah kita, siapa kita sampai kita hanya bikin suasana makin dalam? Coba buka lagi, ya. Kita buka lagi ini sekarang. Coba kita buka Matius 15. Ini fakta semuanya, ya. Ini perkataan orang Kristen semuanya. Makanya kalau orang Kristen perkataannya masih tajam-tajam seperti ini, bertobatlah kita, amin. Terutama wanita, perkataannya suka tajam, tapi bukan wanita di sini. Wanita di mana? Betul. Kalau di sini enggak, wanitanya udah baik-baik semua, ya. Ya, iya tajam. Nanti suaminya pulang minta baru jam segitu udah tajam. Kemana aja kamu memang dasar ganjen. Itu nggak akan mungkin suamimu teduh, makanya gak heran dia pergi lagi langsung. Pernah nggak alami seperti itu? Pernah nggak? Aku pernah. Kalau aku sih nggak pernah menyalahkan orang. Aku pernah. Waktu aku dulu belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, pernah. Karena pulang sampai berapa hari, udah pulang 3 hari nggak pulang. Itu pernah saya bilang, kemana aja? Apa yang mesti pulang? Ya oke, pergi aja. Pergi lagi. Itu ya habis kalau bilang ngapain mesti pulang ya, gue pergi lagi katanya. Akhirnya apa? Rumah tangga nggak makin baik, makanya rugi sendiri. Itu caranya iblis yang luar biasa, membuat suasana tidak teduh. Itu ciri daripada iblis, ya. Oke, coba kita lihat Matius 15 ayat 22. Maka datang seorang perempuan Kanaan dan daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan dalam keadaan sangat-sangat membutuhkan pertolongan, ya. Dikatakan ayat ke-23, tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ada kala Tuhan nggak menjawab doa kita nggak lihat dari sisi itunya, tapi lihat dari sisi berikutnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta padanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kadang-kadang perlakuan daripada gereja yang membuat orang tidak masuk gereja lagi. Amin, betul. Makanya banyak persekutuan, banyak gereja-gereja berani membuka, tapi nggak berani membuat suasana teduh. Itu nol di mata Tuhan. Kalau berani engkau membuka satu persekutuan atau satu gereja, engkau harus siap menjadi pribadi yang empati kepada jemaatmu. Amin. Itu yang Tuhan cari sekarang. Mari ibu-ibu, ya. Kalau engkau di rumahmu, ya, rumah itu adalah home. Home itu adalah home sweet home, ya. Waktu anakmu baru pulang sekolah, capek, ya, itu bukan langsung dimarah-marahin. Kemana kau jauh banget? Pak mandi ya. Dia nggak akan happy. Harus udah tahu capek pulang, udah makan sayang. Ayo, sekarang kamu mendingan cuci tangan dulu, itu mama temenin. Itu memang sepertinya itu sederhana, tapi itu yang buat suasana teduh. Suami pulang capek, walaupun mungkin dia rasanya tuh mungkin capek, nggak mau ngomong. Jangan diajak ngomong, kadang-kadang laki-laki tuh nggak pengen ngomong. Pernah nggak ngerasain gitu? Ya, kita lagi udah pengen pagi gini, dia aja dia. Pernah nggak? Ya, memang itu ada, itu namanya cave in. Ya, laki-laki itu beda dengan perempuan. Kalau perempuan suka selalu dia ngomong, kalau laki-laki kadang-kadang pengen sendiri. Makanya waktu dia lagi pengen sendiri, jangan paksa dia untuk ngomong. Amin. Yang penting kau bikin suasana teduh. Dia nggak mau ngomong, oke, siapin kopinya. Amin. Dia nggak mau ngomong, nggak apa-apa, siapin makanannya. Nanti kalau dia ngomong baru jawab. Jangan bilang, sekarang kamu baru ngomong, tadi nggak mau. Dulu aku gitu, betul. So itu memang itu karakter daripada kita punya pasangan, itu laki-laki. Kita buka Lukas 22. Ini juga ini banyak sekali Lukas 22. Ini contohnya banyak. Makanya jangan anggap enteng dengan kita berani mengatakan diri kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bekerja dalam gereja, tapi kita nggak punya karakter yang membuat keteduhan dalam hidup kita. Nggak bisa, ya. Jangan, ya. Jadi bukan masalah statusnya, tapi karakter kita sudah bawa keteduhan kepada sesama. Itu yang buat engkau dinilai Tuhan luar biasa, ya. Pasal 9 ayat 47, waktu Yesus masih berbicara tentang serombongan orang, sedang murid-murid bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid berjalan depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus padanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestinya kami menyerang mereka dengan pedang. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar hingga putus telinga kanannya. Tapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Perhatikan, itu suasana mencekam. Itu orang Kristen. Kembali,
nggak jadi jaminan. Ternyata dalam lingkungan Kristen pun banyak suasana gesek, menggesek, sikut, menyikut, gosip, menggosip, ya. Tapi Tuhan selalu meredakan suasana. Waktu tadi mereka pakai pedang bicara tentang apa? Memperuncing masalah. Jangan peruncing masalah. Waktu engkau sudah ada gosip atau ada cerita, ya jadi saya begini-begini. Oh ya, memang gua udah curiga loh sama dia. Mendingan bilang, sudah, kita doain aja ya. Itu karakter daripada Yesus yang luar biasa. Makanya dimanapun dia nggak ada chaos loh. Waktu chaos, ada masalah chaos sebesar-besarnya, Tuhan selalu dengan perkataan yang sangat meneduhkan. Ini ciri khas daripada anak Yesus. Mana buktinya? Kita buka ya. Waktu engkau membawa suasana keteduhan, buka Matius 5 ya. Jadi jangan anggap kau karena kita orang Kristen otomatis ini menjadi gaya, ini menjadi kita punya status. Enggak ya. Matius 5:9, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Iya, berbahagialah orang yang membawa damai, yang selalu membawa keteduhan, karena mereka itu yang disebut anak-anak Allah. Jadi jangan pernah berani berkata, kita kan anak-anak Tuhan. Oh, orang Kristen paling gampang ngomong gitu. Mereka bukan anak Tuhan, Bu Indri, kita anak Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah engkau bawa suasana damai dimanapun engkau berada? Ada nggak suasana sejuk, suami betah di rumah, anak betah di rumah, mertua juga suka nongkrong di rumah kita sampai berhari-hari? Atau yang ada cuma 5 menit, mertua langsung lari karena muka dia cembetut, berkata-kata kita nggak enak. Itu ceknya paling gampang, barometernya keluarga dulu. Kalau keluarga aja nggak happy dengan kita, bagaimana engkau bisa berkata, aku anak-anak Allah, membawa damai dimanapun berada? Gombal. Amin. Makanya paling seneng kalau kita datang, coba aja cek. Kalau kita di rumah, misalnya kita lagi pas di kamar, anak kita datang atau suami kita datang, coba saya mau tanya, yang ditanya apa? Mama ada nggak? Atau mama nggak ada kan? Kalau misalnya bilang mama ada, itu berarti dia suka sama kita. Suami kita juga, ibu mana? Atau kan ibu nggak ada kan? Betul, jadi paling gampang ngeceknya. Jadi kalau kita masih belum bisa bawa suasana damai, jangan salahkan. Kalau sampai hari ini kita tidak bisa mengalami perkara besar, karena suasana damai itu anak Allah. Anak Allah berarti pewaris kerajaan Allah. Pewaris berarti punya semua kuasa. Wow. Jadi jangan pernah mengatakan karena kita Kristen pakai kalung salib otomatis anak Allah. Enggak. Apakah sikapmu itu membawa keteduhan dalam lingkunganmu, itu yang menentukan. Ya, oke, itu yang kedua. Sekarang mungkin kita bilang, Bu Indri, kalau gitu sekarang saya mau berubah. Saya mau keluarga saya berubah. Apa yang saya mesti lakukan? Ya, Tuhan kasih ada 4 tips di sini. Yohanes 8 ya. Yohanes 8. Jadi yang pertama tadi apa? Jangan menyalahkan orang lain. Amin ya. Jadi bukan masalah Tuhan nggak mau ngampunin kita, tapi kalau kita nggak mau ngaku, repot ya. Jadi daripada kita menyalahkan orang lain, dia akan membuat kehidupanmu semakin berubah. Tadi katakan di Hagai, perhatikan keadaanmu. Kenapa engkau kerja pundi-pundi bocor? Kenapa engkau makan tapi nggak kenyang? Kenapa engkau pakai baju tapi nggak panas? Kenapa engkau ini dan ini? Semua artinya yang kita punya itu habis begitu saja. Kenapa? Check yourself, kata Tuhan. Yang kedua tadi apa? Suasana apa yang kita bawa dalam lingkungan kita. Karena kekristenan nggak jadi jaminan. Tadi kita lihat semuanya itu orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, tapi suasana yang dibawa bukan suasana yang teduh. Suasana yang gesek-menggesek, gosip-menggosip, menjelekkan itu banyak di gereja. Makanya saya bilang tukang sate banyak di mana? Di gereja. Kipas terus. Kipas terus, Bu. Kipas. Makanya kalau misalnya sekarang kalian misalnya ada gosip-gosip, udahlah kita doakan aja. Stop. Itu. Kau lakukan itu, kau punya power luar biasa. Kau jadi anak Allah, engkau mewaris segala sesuatu. Mau pilih mana? Jadi anak Allah atau anak hantu? Makanya sekarang praktekkan ya. Ya, nanti pulang dari sini mesti belajar untuk bisa menetralisir keadaan. Itulah tugas wanita-wanita yang akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Yang ketiga, nah sekarang ini apa caranya? Yohanes 8 ayat 7, satu-satu kita bongkar ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan. Untuk mengaku, ya, untuk tadi Tuhan bilang tips yang sangat sederhana, tapi ditutupi iblis adalah apa? Ya, supaya kita mau dikoreksi. Ya, untuk mau dikoreksi apa syaratnya? Hanya satu, bukan karena engkau hamba Tuhan, bukan karena engkau pendeta, bukan karena engkau Kristen, punya kerendahan hati.
Hanya orang-orang yang rendah hati yang mau mengkoreksi dirinya. Hanya orang-orang yang rendah hati yang mau bilang, ternyata aku yang punya kekurangan. Ternyata aku selama ini gak lakukan bagianku. Rendah hati itu powerful. Rendah hati itu paling Tuhan suka. Tuhan bukan cari orang kaya, Tuhan bukan cari orang pintar, tapi Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Mana buktinya? Lihat, 2 Tawari 33:12. Yuk kita lihat ya. Supaya jangan kita banggakan diri kita karena pelayanan kita yang hebat. Sehebat apapun pelayanan kita, tapi kalau kita nggak cukup rendah hati, kita tidak akan pernah menjadi orang yang powerful di hadapan Tuhan. 2 Tawari 33 ayat ke-12. Dalam keadaan yang terdesak, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya, dan ia berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan keadaannya sebagai raja. Dan manusia mengakui bahwa Tuhan itu Allah luar biasa. Kerendahan hati itu modal untuk melunakkan hati Tuhan. Jadi untuk melunakkan hati Tuhan bukan karena kita hanya cuma doa aja, doa sampai 3 hari 3 malam. Nah, sekedar doa puasa itu baik tapi nggak cukup. Sekedar engkau ikut ibadah dari pagi sampai malam nggak cukup. Tapi engkau rendah hati. Buktinya apa? Waktu engkau dengar firman hari ini, engkau diingatkan Roh Kudus. Engkau berkata, itu aku Tuhan. Itu powerful ibu-ibu. Betul. Saya banyak punya teman-teman pelayanan. Kenapa hidup mereka sampai hari ini nggak mengalami pemulihan? Ternyata banyak dari mereka akhirnya menyadari, karena aku sampai ini nggak cukup rendah hati mengakui kesalahan. Karena kadang-kadang jubah pendeta ini jadi jaim. Hati-hati dengan jubah kebenaran. Hati-hati dengan jubah pelayanan. Seringkali kalau kita pelayanan kita merasa, wah nanti kalau saya ngaku gengsi saya turun dong. Salah. Makin engkau merendahkan hati seperti Manasye tadi, maka dia diangkat luar biasa menjadi raja seumur hidup pada waktu dia. Mau merendahkan hati Tuhan? Rendah hati bukan hanya sekedar senyum orang miskin. Rendah hati bukan hanya sekedar kalau kita sekarang mau makan dengan orang miskin. Rendah hati adalah membuka hati dan berkata, itu aku Tuhan. Ya, Tuhan suka dengan orang rendah hati. Coba kita buka rahasia di balik rendah hati supaya kita sadar ini iblis nggak suka, maka iblis nggak mau kita supaya mengalami ini. Kisah 1 ayat ke-8. Apa rahasia di balik kerendahan hati? Tapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini bicara tentang luar biasa loh. Ini seringkali kita anggap ini hanya cuma bicara tentang menerima baptisan Roh Kudus, bukan. Ini dikatakan Roh Kudus turun atas kita, artinya apa? Posisi kita di mana? Di bawah. Artinya apa? Rendah hati. Hanya orang-orang yang rendah hati akan mendapat kuasa yang luar biasa dari Tuhan. Jadi kalau kita masih sombong, nggak mau ngaku, merasa diri nggak salah, merasa diri paling benar, suka membenarkan diri sendiri, nggak akan kuasa Roh Kudus turun atas kita. Makanya kita nggak powerful. Tapi semakin engkau mengaku kekuranganmu, mengaku kesalahanmu, di sana kuasa Tuhan luar biasa. Jadi tips yang pertama yang Tuhan ajarkan untuk mengalami pemulihan dalam hidup kita, yang pertama adalah apa? Apa? Iya. Nggak perlu ikut seminar, nggak perlu jauh-jauh ikut seminar di Amerika untuk rendah hati. Tinggal tergantung dari sikap hati kita pada hari ini. Ya, banyak orang untuk mengadakan pemulihan. Bu Indri biar mengadakan pemulihan di mana? Iya, ada sekarang sekolah, ada sekarang seminar, 1 hari 1 malam, harga 5 juta segala macam. Nggak perlu pakai uang kok untuk rendah hati, hanya pakai mau apa enggak. Dan itu ada di kita. Setiap kita punya hati, dan setiap kita punya potensi untuk jadi orang yang rendah hati. Amin. Oke, ya itu yang pertama, ya rendah hati ya. Untuk rendah hati itu powerful ya. Waktu anak saya yang anak saya yang ketiga, aku pernah sampaikan di sini sama kalian juga. Waktu anak saya yang ketiga itu punya masalah di sekolah. Anakku itu ada 4. Yang ketiga itu punya masalah di sekolah dan nilainya luar biasa. Nilainya sangat luar biasa. Pokoknya super duper jeleknya luar biasa. Aku pernah ngomong sama klien, sampai aku terakhir dipanggil sama guru kelas. Pokoknya sering dipanggil, peran nilainya itu do, re, mi, re, do, re, mi, re, do, betul. Nanti kalau ditanya sama guru, kenapa nilainya 0? Tahu, betul. Ya, dia hanya bisa jawab tahu sama enggak, tahu sama enggak, itu anak saya, ya. Dan itu kalau bisa diajak ngomong tuh nggak pernah ngomong, ya. Nanti kalau kita makan tuh makan rame-rame, anaknya 4, sama papanya, sama mamanya kita makan rame-rame, semua ketawa, semua cerita. Ini anak diem aja. Kalau sakit nggak pernah keluar kamar, diem aja. Betul-betul seperti hidupnya sendiri. Ya, nah waktu itu aku nggak ngerti. Dan aku pikir emang anak mungkin ada satu lah yang mungkin yang nggak pinter, yang nggak bagusnya. Hati-hati, itu bela diri. Karena nggak pernah Tuhan kasih nggak sempurna sama kita. Tuhan kalau mau berkati kita sempurna. Nggak ada satu anaknya ideal yang 3 pintar, nggak ada. Semua pasti anak yang luar biasa. Ini mesti kita pegang dulu, ya. Nah,
Waktu itu saya masih pikir ya mungkin ini beda sendiri lah mungkin, karena memang waktu dia mungkin lahir mungkin aku agak mungkin sakit perutnya keseringan. Bela diri, bela diri, bela diri, itu hamba Tuhan, bela diri, hati-hati. Apa yang terjadi? Makin besar dia makin punya problem, makin besar makin punya problem, sampai akhirnya mau kelas SD, sampai kelas atau SMP, ya. Nah itu waktu itu guru bilang, jelas saya dipanggil di sekolah. Itu anak saya tuh 4 tuh di sekolah, 3 tuh 4 sekolah yang sama, sekolah yang bagus, ya. Dipanggil sama guru, Ibu Indri. Anak ini memang beda sama kakaknya, kan dia punya kakak ada 2, satu kokonya, satu kakaknya, ya. Dan dua-dua tuh pintar semuanya. Ini memang agak beda. Ibu ini jangan paksakan, itu kata dia. Ibu ini jangan paksakan, karena dia dipaksakan dari sekolah sama dengan kakak-kakaknya, nanti takut gila. Itu kata kepala sekolah, ya, takut gila. Masukkan sekolah yang standar aja. Tapi waktu itu memang saya punya iman, di samping saya memang waktu itu belum juga koreksi diri sebelumnya, tapi iman saya juga kuat gitu loh. Saya bilang enggak, aku yakin pasti anakku ini pasti bagus, walaupun antara maju mundur juga sebenarnya ya. Tapi saya yakin enggak yakin. Nah terus akhirnya suami saya bilang begini, kau tahu nggak kenapa itu anak begitu? Itu anak yang nomor 3 gitu. Kenapa sebenarnya? Itu kamu coba koreksi diri kamu. Kamu pernah nggak ngomong sama dia? Saya diam. Memang betul, dari mulai dia lahir, waktu itu dia lahir pas ayahku meninggal di Medan, aku baru pulang dari Amerika. Aku tidak pernah punya waktu sama dia. Jadi dari mulai kecil tuh yang jaga suster yang namanya si Agus. Jadi itu kemana-mana si Agus tuh pantatnya dipegang terus, Agus. Sekarang nggak pernah mau foto. Itu pokoknya Agus terus. Tapi aku masih belum tangkap. Makanya hati-hati, iblis tuh nutupin kekurangan kita. Iblis tuh nggak mau kasih tahu. Makanya minta Roh Kudus yang membongkar kita punya kesalahan. Itu lebih bagus. Iblis nggak akan kasih tahu kesalahan kita, karena dia suka kita hidup dengan kesalahan supaya kita nggak mengalami perkara besar. Ya, nah terus saya renungkan. Ya juga ya, betul ya. Dari mulai kecil aku nggak pernah ngomong sama anakku ini. Terus sudah gitu apa yang terjadi? Ya, suami saya bilang, coba kamu perhatikan. Kamu pernah nggak ngobrol-ngobrol sama dia beliau? Betul juga nggak pernah. Ada saya bilang, Tuhan ampuni Tuhan, ternyata bukan salah anakku Tuhan. Aku sebagai mama Tuhan. Suami saya bilang, kamu kalau pilih kasih sama anak nomor 1, kamu punya waktu banyak. Nomor 3 enggak. Aku di sana betul-betul tertempat. Nah, aku bilang, Tuhan, aku mau koreksi diri. Saya boleh ajak anak saya makan. Nggak gampang nggak langsung mau. Waktu saya makan sama dia, bisa makan kami di restoran berdua 1 jam, itu nggak ngomong. Tidak aku makan, masuk kan? Enggak. Itu 1 jam, tapi aku pikir Tuhan, kalau memang ini salah aku mau berubah Tuhan. Sering saya ajak, akhirnya sampai dia berubah. Nah, sudah mulai dia berubah dari karakter itu. Pas waktu dites IQ-nya, masuk SMP, itu perubahan luar biasa. Apa yang terjadi? Perubahan yang luar biasa. Waktu dia dapat perhatian dari mamanya, mulai niat belajarnya ada. Waktu dites IQ-nya itu 138, masuk program Genius. Ada masuk SMP kelas 2. Waktu mamanya mulai perhatiin dia, perubahan ada. Jadi seringkali kenapa rumah tangga kita nggak mengalami perubahan? Jangan salahkan dulu orang lain, cek dulu diri kita. Maka waktu saya cek, saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, suami anakku makin berubah, Tuhan anakku makin berubah. Dan ada masuk program, ya masuk program akselerasi 2 tahun. Dan kemarin dia selesai, umur 16 tahun dia dapat SMA. Dan kemarin dokter, kemarin waktu sakit dia beri saya terus-terusan. Yang tadinya anak cuek, yang tadi anak ada perhatian, sekarang dekatnya sama aku luar biasa. Mari ibu-ibu, seringkali ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seringkali yang membuat kita makanya nggak mengalami pemulihan. Kenapa kita nggak koreksi diri kita? Memang dibutuhkan kerendahan hati. Ya, waktu saya dikoreksi, kalau pikir-pikir aku udah melayani loh. Enak aja laki gua tahu apa, masa bilang begini sama gua? Bisa kan? Bisa. Tapi enggak, Tuhan bisa pakai batu sekalipun untuk negur kita loh. Makanya aku bilang Tuhan terima kasih ya. Jadi seringkali kadang-kadang kita nggak koreksi diri ya. Hari ini mari ibu-ibu, apapun masalahmu, masalah rumah tangga, masalah suami, masalah anak, masalah apapun, kalau engkau belajar untuk mengkoreksi diri, minta Roh Kudus yang mengkoreksi. Karena Roh Kudus itu menyatakan kesalahan. Ingat, iblis menutupi kesalahan. Mau pilih yang mana? Mau ditutupin terus? Hati-hati, iblis suka numpuk. Nanti sudah meledaknya baru nanti dia bom. Itu caranya iblis. Kalau Tuhan enggak, sedikit-sedikit selalu dikasih tahu. Jangan sampai udah berdaki dulu. Ya, dosa itu kalau udah sampai tebal, itu udah lama-lama kita nggak sadar. Makanya mumpung masih kecil, bereskan. Maka tiap hari adakan pemberesan dosa dengan Tuhan. Tiap hari adakan permintaan minta ampun. Jangan tunggu sampai baru perjamuan kudus minta ampun. Nggak akan cukup. Karena tiap detik kita bisa melakukan dosa. Amin. Ya, oke, itu satu. Yang kedua, dikatakan gini. Yohanes 8 ayat 10. Yohanes 8 ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Luar biasa. Ini bicara tentang apa? Jangan pernah tinggalkan pasangan kita dalam keadaan ketidakpastian. Tahu maksudnya? Perempuan ini dalam keadaan bingung. Kalau dia mau dilempar batu, tapi akhirnya orang-orang pergi. Tapi Tuhan nggak tinggalkan dia juga di situ. Tuhan datangi dia. Mana yang mau nggak ada yang lemparin kamu? Katanya gitu. Jangan tinggalkan pasangan dalam keadaan ketidakpastian. Misalnya gini, ngambek sama pasangan, udah langsung banting telepon. Pernah nggak gitu? Misalnya ngomong, ya udah, kok
Nah, atau dia sekarang marah banting pintu masuk kamar kunci, nggak mau makan 3 hari, lapar. Betul. Atau habis itu langsung pergi pulang ke rumah orang tuanya, nggak bilang-bilang. Itu bukan ciri khas daripada Tuhan Yesus punya. Tuhan Yesus itu selalu membereskan masalah. Hadapi masalah. Jangan bikin pasangan kita dalam kebingungan. Ini berbahaya karena waktu kita meninggalkan dia dalam kebingungan, itu membuat iblis akan masuk dalam pikiran dia. Gue dimaafin nggak ini sama bini gue ya? Mama maafin saya apa enggak ya? Karena waktu kita bikin pasangan kita dalam kebingungan, itu sangat-sangat celah buat si jahat. Waktu itu, ini saya punya gaya. Saya paling suka seperti ini dulu. Betul, terus terang. Aku suka bikin orang tuh biar bingung sendiri. Itu ego. Suamiku waktu itu, terus terang, ini aku nggak apa-apa. Aku pas sama klien, mantap klien seperti ini juga. Suamiku itu, saya itu banyak banget yang suka. Betul-betul. Jadi pernah aku iseng. Aku buka HP-nya. Aku buka, makanya jangan suka intip-intip hati ya. Betul. Makanya banyak kucing mati tengah jalan. Tahu kenapa? Karena pengen tahu lihat kanan, lihat kiri, wah, ditabrak, betul. Aku usah buka HP suami. Itu aku buka HP suamiku. Kebetulan dia lagi tidur waktu itu. Baru pulang 3 hari 3 malam. Aku buka HP-nya. Pas ada yang bilang gini, Kang, di mana? Pakai Kang lagi. Aku nggak ngerti bahasa Sunda, tapi kalau Kang tuh artinya kan, wah itu mesra banget ya Kang ya. Tapi kalau bisa dibilang ya, Bapak di mana kan beda ya. Ini Kang di mana? Wah aku langsung, aku lihat nomornya, terus aku telepon. Yang angkat pas perempuan. Halo. Aku langsung deg-degan. Dan aku sangat marah. Aku bawa itu nomor telepon suamiku, aku pergi ke Telkomsel. Aku bilang print semua nomor yang angka 8 suami saya 80. Di print itu kurang lebih 50 lembar. Tiap nomor ku teleponin. Capek gak tuh? Ini. Makanya jangan jadi kayak orang gila. Ini aku pernah kayak gitu. Saking terlalu cintanya sama suamiku. Boleh cinta, tapi jangan cinta seperti itu. Ya, aku telepon satu-satu. Ada yang terima bapak-bapak, ada yang terima perempuan, ada yang terima ini segala macam. Tapi intinya banyak perempuan yang terima. Saya telepon suami saya lagi pergi kemana? Saya telepon. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Saya bilang, ini Bu Indri Pardede. Jadi kalau aku sih ngomong apa adanya. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kalau begini caranya sudah, mendingan kita jalan sendiri. Saya bilang gitu. Aku bisa ngomong gitu. Suamiku bingung, nggak tahu dia apa ceritanya. Ini pokoknya nggak mau tahu. Udah, kita pokoknya bubar. Wah, aku tutup. Itu nggak sampai 5 menit. Dia pada dari jalan dari mana? Dari waktu itu kalau nggak salah itu dari PVJ. Itu 5 menit sampai ke rumah saya. Bayangkan kalau ditabrakan waktu itu. Jangan pernah tinggalkan dalam keadaan ketidakmengertian. Itu fatal. Aku pernah melakukan itu. Maka aku bilang, ampun ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau suamiku 4 tahun, dia bilang tadi, Indri kamu tahu tadi hanya karena waktu saya cerita. Dia bilang itu. Terus saya bilang, ini sekarang ini yang memang membuat segala macam. Terus dia kan, jadi hanya gara-gara ini kamu. Tadi saya hampir mati loh, kata gitu. Apa solusi itu? Nggak jalan keluar kan? Benar dia mati, perempuannya pun nggak dapat, laki pun mati. Artinya mari, kayak tadi saya katakan, suasana teduh itu penting. Walaupun kau mendengar hal-hal tidak menyenangkan, cooling down dulu, tenang dulu, doa dulu sama Tuhan. Roh Kudus tuntun aku biar berbicara dengan penuh hikmat Tuhan. Itu wonderful. Jangan emosional. Aku dulu orangnya emosi. Tapi aku bersyukur dengan Tuhan Yesus. Makin banyak karakter saya diubahkan Tuhan. Ya, ada jadi sini yang suka nge-print dia punya nomor suaminya, stop nge-print. Stres, bener stres ya. Makanya itu bukan jalan, itu bukan solusi yang baik. Itu membuat engkau makin tidak happy dalam hidup. Ya, oke. Jadi tadi dikatakan jangan membuat dengan ketidakpastian, karena itu membuat engkau makin membuat dia dalam pencobaan. Bayangkan kalau sampai suami saya itu pernah juga salah sekali. Suamiku keluar kota. Waktu keluar kota aku nggak tahu lagi apa. Pokoknya aku tuh orangnya suka but-butan dulu. Dia udah keluar kota. Bayangkan tuh naik Harley keluar kota itu bisa 6-8 jam. Waktu itu kalau nggak salah dari Jogja. Itu saya pokoknya banting telepon. Bayangkan sekarang suami pergi dengan istri banting telepon. Happy nggak? Jangan tinggalkan dengan ketidakpastian. Apalagi suami mau berangkat kerja, jangan berangkat kerja dia dengan marah-marah kita. Kalau dia ada apa-apa di jalan, kita menyesal seumur hidup. Tapi waktu dia pergi, berikan suasana teduh dengan doa. Amin. Saya mau tanya, ibu-ibu di sini siap mau berangkat suaminya yang doakan mana? Karangan. Yang lain. Ayo harus, karena darah Yesus yang tutup bungkus suami kita. Pagi-pagi sebelum berangkat suami doa dulu.
Ayo ibu-ibu praktekkan, ya praktekkan mulai sekarang. Pak, kita berdoa dulu. Mungkin suami bilang, apa sih sok-sok kudus banget? Gak apa-apa, Pak, kita berdoa dulu. Dan jangan lama-lama, jangan 5 hari malam doanya. Jangan doa Tuhan Yesus, karena Engkau begitu luar biasa. Pada hari ini gak usah. Tuhan tutup bungkus suami saya, Tuhan yang akan berangkat kerja. Amin. Udah, itu aja. Awalnya dari sana. Karena itu powerful loh. Karena kalau kau tidak pernah melibatkan Yesus dalam setiap langkah hidupmu, itu tinggal tunggu waktunya nanti iblis yang masuk. Amin. Harus. Mungkin kau bilang suami saya gak mau Bu Indri. Gak apa-apa. Gak apa-apa, saya dia berdoa buat kamu ya Pak. Gak apa-apa. Tapi caranya mesti lembut, caranya mesti enak. Jadi maksudnya mesti enak, jangan memaksakan diri. Amin. Oke. Ya, terus yang berikutnya sekarang dikatakan tadi ini yang ketiga, Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ayat 11 katanya jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Aku pun tidak menghukum, tutup semuanya buku yang lama. Aku pun nggak menghukum, artinya udah close semuanya. Apapun kasus yang sebelumnya tutup, jangan diungkit-ungkit lagi. Aku pun nggak menghukum, ini perkataan yang sangat-sangat kuat. Aku pun nggak menghukum, jangan lagi ungkit-ungkit. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa kamu tega begitu sama saya ya? Itu nggak usah diomongin lagi. Amin. Sering kayak gitu. Aku dulu suka gitu. Suamiku dulu pernah selingkuh sama stewardess. Itu cantiknya luar biasa. Itu cantiknya luar biasa. Jadi setiap aku lihat ada nama itu, misalnya pas teman-teman dikenalin namanya siapa, pas nama stewardess tuh, langsung saya muka udah panas merah hijau kan. Ingat, berarti belum mengampuni. Karena orang yang bilang aku pun tidak menghukum, itu semua sudah ditutup, sudah dikubur, dibuang jauh-jauh ke biar laut. Amin. Jangan dibuka lagi, apapun alasannya. Kalau engkau masih buka, mungkin kesalahan kokomu, cicimu, atau papamu, atau mamamu, atau mertuamu, jangan buka-buka lagi. Untuk ingat pun nggak usah lagi. Harus sampai bisa bilang gini, lupa. Harus saya bisa lupa. Aku bisa lupa total sekarang. Kalau dulu aku setiap aku ingat, setiap aku lihat pesawat, aku langsung ingat stewardess itu. Setiap lihat pesawat, betul. Tapi sekarang bisa lupa total, sama sekali nggak ada ingat. Dan kadang-kadang iblis bisa pancing dengan keadaan yang pas bisa kita ingat. Itu iblis punya cara iblis. Jangan mau ingat juga. Amin. Ya. Nah, terus mungkin kau bilang begini, Bu Indri, coba kita lihat kenapa istilah dari tiang garam. Ya, suka ingat-ingat ke belakang. Hati-hati loh. Tiang garam itu fatal. Tiang garam itu bukan kehidupan yang sangat diberkati, itu hidup yang sangat dipermalukan. Jadi bukan karena istri mencuri, bukan karena dia berzina, bukan. Ya, nggak ada dalam satu Alkitab pun berzina. Itu jadi tiang garam. Baca nggak? Memungut cukai nggak ada jadi tiang garam. Betul? Ya. Apalagi yang murtad 3 kali Petrus pun nggak jadi tiang garam. Tapi yang orang suka ingat ke belakang itu jadi tiang garam. Hati-hati, Roh mengampuni harus menjadi gaya hidup kita, suka atau tidak suka. Coba buka Wahyu. Virus yang paling berbahaya di akhir zaman apa? Jangan main-main dengan kepahitan ya. Jangan main-main dengan kepahitan. Wahyu 8 ayat ke-11. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Bintang Absintus itu pahit, dan kepahitan itu membuat sepertiga nanti orang mati secara rohani. Ibu-ibu jangan menganggap enteng. Kalau engkau masih menyimpan kepahitan, belum bisa melupakan, belum bisa mengampuni, belum bisa membuang semuanya kejadian-kejadian masa lalu, engkau akan kepahitan. Orang yang kepahitan akan mati. Ini bukan mati secara fisik, mati rohani. Dan kalau kita mati rohani, tiap minggu engkau ke tempat ini, nggak akan ada buah pertobatan yang keluar dalam hidupmu. Dan hati-hati dengan tidak punya buah di akhir zaman ini. Bukan Matius 3. Ayo kita lihat. Jangan anggap enteng. Iblis paling suka dengan orang yang bisa menyimpan kepahitan, karena nggak ada powernya. Matius 3. Dapat? Ayat ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu akan dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata padamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, yang setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Ini fakta. Jadi iblis paling suka dengan orang-orang yang main dengan kepahitan. Mari, siapa sih yang gak pernah dikecewakan? Saya mau tanya, siapa sih yang gak pernah dikecewakan? Coba angkat tangan. Yang gak pernah dikecewakan oleh pembantunya, oleh supirnya, oleh tukang mangga di depan karena pasti mangganya jelek, atau misalnya oleh suaminya, pasti semua pernah kesel.
Tapi kalau engkau simpan kekesalan dan engkau tidak melupakan itu, engkau tidak akan bisa bertumbuh karena engkau sudah mati secara rohani. Makanya datang ibadah tapi nggak ngalami power. Karena bagaimana ngalami power? Dipotong sama Tuhan, dikampak, dan kalau kampak Tuhan tuh nggak pernah meleset, itu tepat pada leher kita. Maka hari ini mari koreksi. Orang-orang yang sudah mengampuni tidak bisa dibohongin, itu bertumbuh, rohaninya bertumbuh. Makin lama kehidupannya makin berbuah. Orang makin bisa merasakan dia makin beda ya. Kok makin enak ya dekat dengan dia ya. Makin rasanya kok beda ya. Makin ada power ya. Dan makin ada kuasa ya. Pemulihan pasti terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau engkau menyimpan kepahitan, manusia bisa kau bohongi, pendeta bisa kau bohongi, tapi Tuhan gak bisa kau bohongi. Karena kepahitan itu Tuhan sangat rasakan. Campur sekarang teh manis dengan kopi pahit, yang keluar apa? Pahit. Aku pernah menyimpan kepahitan 7 tahun. 7 tahun aku menyimpan kepahitan kepada keluarga besarku dan kepada suamiku. 7 tahun loh. Asal kakak-kakak saya bilang, ibu Singapura, oh tidak bisa. Aduh, engkau udah lebih daripada Tuhan. Oh tidak bisa. Saya bilang begitu. Itu aku dulu 7 tahun. Makanya hidupku gak main-main dulu. Aku punya penyakit dulu banyak sekali. Aku pernah ceritakan sama kalian gak? Pernah punya penyakit. Yang punya penyakit yang muka aku hancur. Itu hancur, itu nanah semuanya. Itu salah satu karena kepahitan. Udah gitu dulu aku suka pingsan jam 12 siang. Banyak penyakit saya dulu. Sekarang memang ini kemarin sakit tulang ya, wajar lah. Kalau nggak pernah sakit ya bukan manusia juga, betul ya. Ya. Tapi kalau dulu itu tiap jam 12 siang saya pasti pingsan. Sampai aku dibawa ke Singapura. Aku kalau udah sakit kepala itu saya jedotin semua ke dinding. Saya punya kepala. Makanya aku sampai masuk ke MRI, masuk ke CT scan, itu hampir tiap berapa bulan itu dibawa ke Singapura karena masalah otak saya. Tapi rupanya penyakitnya bukan penyakit otak, bukan penyakit fisik, tapi penyakit apa? Bitterness, kepahitan. Ibu-ibu yang punya kanker di sini jangan anggap enteng. Penyakit kanker salah satu penyebabnya adalah karena kepahitan. Penyakit TBC, penyakit mah itu banyak karena kepahitan. Makanya hari ini mari, kalau engkau kepahitan, udah masuk neraka, mukamu jelek, rugi. Siapa di sini yang mau melepaskan pengampunan? Coba angkat tangan. Betul? Karena aku rasakan sini banyak yang kepahitan. Ya. Ibu-ibu ayo sayang, kau berdiri tiap minggu, ongkos kau buang ke sini berapa, bensin minimal berapa liter, parkir nanti bayar 2.000 perak, betul? Belum lagi tiba-tiba mobilnya diserempet misalnya sama angkot, mesti bawa ke asuransi kan, mesti berapa lagi keluar, betul? Ya, itu anak mesti terlambat dijemput, atau mungkin suami marah-marah kalau kita pulang jam 12 siang. Banyak harga yang dibayar, tapi nggak ngalami buah, buat apa? Jadi bukan karena firman yang gak bagus, karena hati kita masih menyimpan kepahitan. Ibu-ibu bereskan tentang kepahitan, ya. Oke, mungkin kau bilang begini, Bu Indri, sudah, ya. Saya sudah mengampuni. Sekarang apa yang saya lakukan? Yang berikutnya dikatakan Tuhan apa? Pergilah. Apa tadi? Yang 8. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya. Ini bicara tentang apa? Berikan kesempatan. Gak cukup hanya mengampuni, tapi berikan kesempatan dia untuk menjadi suami yang baik. Berikan dia kesempatan untuk menjadi anak yang baik. Berikan dia kesempatan untuk menjadi mama mertua yang baik. Berikan dia kesempatan untuk menjadi teman yang baik. Berikan dia kesempatan untuk menjadi sahabat yang baik. Berikan dia kesempatan untuk pegawai yang baik. Kesempatan harus diberikan. Mungkin kau bilang, Bu Indri saya sudah kasih kesempatan, tapi udah 100 tahun gak berubah-berubah Bu Indri. Kesempatan itu baik tapi gak cukup. Harus sampai seperti yang kata Yesus. Kata Yesus apa tadi dikatakan? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Selain kesempatan yang kau berikan, harus berikan kepercayaan. Karena banyak orang kasih kesempatan tapi tidak percaya. Betul? Ya udah saya kasih kesempatan. Tapi awas ya kalau bikin gitu lagi ya. Orang yang mempercayakan full seperti Yesus, Tuhan bisa nggak bilang gini? Ya, tapi jangan buat dosa lagi mulai sekarang. Awas loh, gue intip loh. Ini berzina kok. Kok berani-berani ya Tuhan ngomong gini? Kalau ini firman ini, kalau cerita ini nggak ngalami perubahan si wanita, nggak mungkin masuk dalam Alkitab. Saya yakin perempuan ini pasti mengalami perubahan yang luar biasa. Kenapa dia bisa berubah total? Karena Tuhan mempercayakan 100% dalam perubahannya. Nggak akan suami bisa berubah kalau engkau tetap tidak percaya kepada dia. Nggak akan anak bisa berubah kalau engkau masih nggak yakin sama dia. Memang kau kasih kesempatan, tapi dalam hati dia nggak sini. Harus full 100% kau kasih kepercayaan, baru itu terjadi. Karena di balik kepercayaan itu ada power yang luar biasa. Mana buktinya? Ayo kita buka. Petrus siapa? Petrus pernah ngapain? Menghujat. Berapa kali dia menghujat? Ya, itu biasa-biasa atau mengerikan? Mengerikan loh, Bu. Menghujat. Kita nggak tahu pengertian menghujat apa. Mungkin dia pernah murtad. Mungkin dia pernah murtad 3 kali meninggalkan Tuhan Yesus. Atau mungkin dia pernah melakukan hal yang mengerikan. Intinya murtad 3 kali dalam 1 hari. Ini fatal. Yang wajar, Tuhan mungkin kasih kesempatan, tapi masih mikir-mikir dong.
Betul? Kapan-kapan dia menghujat gua lagi. Tapi coba lihat sikap daripada Tuhan Yesus ayat ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata pada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus padanya, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Kata Yesus padanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus padanya kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus padanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus padanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus padanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata padanya, "Tuhan, engkau tahu segalanya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakan domba-dombaku." Ini fakta. Murtad pernah 3 kali, memang diampuni dosanya, diberikan kesempatan, tapi yang luar biasa dipercaya untuk menggembalakan domba-domba. Wow, ini gaya Tuhan Yesus, gaya yang tidak pakai syarat untuk mengampuni orang. Kalau Yesus bilang, tapi hati-hati lu ya, lu jangan murtad lagi, nggak akan powerful. Dan lihat akibat daripada dipercaya luar biasa, Petrus bisa menggoncangkan dunia. Bagaimana dengan kita tempat ini? Kalau engkau masih gak yakin dengan kesempatan yang kau berikan kepada orang-orang yang mungkin pernah mengecewakan engkau, sampai kapanpun orang itu gak akan berubah. Karena kepercayaan kita itu sangat menentukan. Dikatakan tadi, Yesus mempercayakan anak Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya, padahal dia aja murtad 3 kali. Coba apa kata Tuhan kepada murid-murid yang pernah meninggalkan Tuhan di Taman Getsemani? Ayo kita lihat Matius 28. Supaya kita lihat, ini ciri daripada Tuhan Yesus yang paling menonjol. Ya, ini cinta tanpa syarat. Matius 28. Tuhan mempercayakan luar biasa. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Padaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Disuruh untuk memuridkan, untuk membaptis. Padahal ini siapa? Murid-murid yang 12 orang yang pernah meninggalkan Tuhan di Getsemani. Kalau kita hanya sekedar memberi kesempatan tapi nggak mempercaya mereka untuk bisa berubah, sampai kapanpun nggak akan ada power dalam kehidupan orang itu. Murid-murid dipakai untuk menggoncangkan dunia karena Tuhan kasih kepercayaan full. Tuhan punya cinta tidak pakai syarat. Kita buka Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini jelas. Tuhan nggak minta syarat, cukup percaya saja. Nggak pakai syarat. Bandingkan dengan si jahat. Buka ayat Lukas 4. Lukas 4 ayat ke-6 dan 7. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya telah diserahkan padaku dan aku memberikan kepada siapa saja yang kundaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Iblis pakai syarat. Mau pilih yang mana sekarang kita? Kita berharap orang itu berubah dengan pakai syarat. Kita berarti sama dengan iblis. Iblis bilang, "Gua kasih lu semua, tapi lu sembah gua." Tapi Tuhan bilang, "Kuberikan anakku yang tunggal, asal kau percaya saja." Yesus tanpa syarat. Cinta tanpa syarat itu powerful. Artinya dia tidak tergantung sikon. Gak harus lo begini, baru gua sayang sama lo. Dengan keadaan apapun, aku percaya engkau pasti bisa berubah. Itu powerful. Ini yang aku alami dengan keluarga. Kalau dipikir-pikir 11 tahun, aku menunggu suamiku berubah. Gak malaikat tangan langsung berubah. Tapi aku belajar untuk mempercayai dia. Waktu suamiku keluar dari mana? Waktu suamiku sudah keluar dari ICU, itu bukan langsung berubah. Tahu kenapa? Masih pakai narkoba. Tapi aku nggak pernah berhenti untuk stop mempercayai dia. Karena aku sangat percaya Tuhan pasti akan pakai dia. Suamiku luar biasa. Aku selalu doanya gitu. Aku percaya Tuhan, dia pasti akan menjadi pribadi yang luar biasa. Salah satu bukti orang yang percaya itu selalu positif tentang pasangannya, tentang siapapun. Aku nggak pernah bilang masih pakai narkoba, masih. Ya, masih juga tabrakan, masih juga minum, masih. Jadi ICU bukan segala-galanya begitu. Habis ICU masih semuanya dilakukan. Jadi enggak, Tuhan cara manggil suami saya itu beda dengan orang lain. Kalau orang lain mungkin masih tabrakan dulu, mesti ICU dulu, mesti penjara dulu baru berubah. Suamiku enggak. Suamiku hanya gara-gara firman SMS dia berubah. Jadi kalau udah Tuhan mempercayakan seseorang, itu cara Tuhan luar biasa. Hanya dari kita juga mesti seperti itu. Kita mesti jadi partner kerja Tuhan. Jangan Tuhan mau pakai seorang, tapi dia sendiri nggak percaya dengan orang yang mau dipakai Tuhan itu. Itu akan membuat powerful. Hari ini mari ibu-ibu. Yang pertama tadi adalah apa? Jangan salahkan orang untuk masalah kita. Yang kedua,
Suasana damai itu perlu kita ciptakan. Yang ketiga, kerendahan hati adalah bukti orang yang mau untuk mengkoreksi diri. Yang keempat tadi dikatakan apa? Tutup semuanya masa lampau. Tutup apapun, tutup. Kata dengan membongkar itu, sampah itu bau, sampah itu ada belitung, sampah itu tidak akan jadi berkat, sampah itu penyakit, sampah itu virus. Dan yang kelima tadi apa dikatakan? Sudah itu, engkau berikan kesempatan. Kesempatan saja nggak cukup. Karena seringkali kesempatan itu kita berikan, tapi nggak buat itu orang berubah. Sesudah engkau berikan kesempatan, full kepercayaan berikan pada dia. Pasti, tinggal tunggu waktunya. Karena Tuhan hargai kepercayaan yang kita berikan tanpa kondisi. Tuhan berkati, saya undang kita berdiri.